Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Destariani dari kelompok 1 dengan NPM 13. Di sini kelompok kami membahas tentang pemakaian huruf, yaitu huruf abjad dan huruf tebal. Selanjutnya ada penulisan kata, kata dasar, partikel, dan unsur serapan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Contohnya bisa teman-teman lihat pada tabel gambar. Di sini saya akan memberikan satu contoh tentang huruf vokal. A, posisi awal ayam, posisi tengah lari, dan posisi akhir lama. Dan yang terakhir ada gabungan huruf vokal, monoflog. Monoflog dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Selanjutnya ada monophthong, contoh penggunaan EU. Posisi awal euri, posisi tengah seudati, dan posisi akhir sadiu. Huruf monoflog ada beberapa, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Berikut adalah contohnya. Di AI ada awalan I gitu, tengahan ada kalian, dan untuk akhiran ada pandai. Untuk huruf vokal AU, awalannya ada audit, tengahan ada taufik, dan akhiran ada harimau. Untuk yang huruf vokal EI, contoh awalannya ada I gendom, tengahan geyser, dan akhiran survei. Untuk OI, contoh awalan pertama ada oikumene, tengahan ada boykot, dan akhiran ada koboi. Baik, terima kasih kepada Rifki Januar telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Riana Octavia dengan NPM 75. Pembahasannya mengenai penulisan kata dan kaidahnya. Penulisan kata terdiri dari kata dasar. Kata dasar itu merupakan kata yang menjadi dasar bentukan dari kata-kata yang lebih besar. Kata dasar ditulis secara mandiri. Contohnya seperti rumah, kantor, pergi, ramai, dan sangat. Yang kedua ada kata turunan. Kata turunan merupakan kombinasi dari kosakata dan lampiran asing yang diatur dengan kata hubung. Kata berimbuhan merupakan kata yang mendapat imbuhan, awalan, sisipan, akhir, serta gabungan awalan dan akhiran seperti berjalan, mempermudah, menulis, dan dijual, gerejawi. Terus ada kamerawan, lukisan, seniman, dan sukisme. Yang kedua, kata berimbuhan merupakan kata yang mendapat bentuk terikat, tertulis, serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Yang ketiga, kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapat bentuk terikat yang dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya seperti non Indonesia, anti PKI. Di situ ditulis menggunakan kata hubung. Yang keempat, kata berimbuhan merupakan kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dengan tanda hubung. Seperti misalnya anti mainstream. Terus ada pasca reshuffle. Yang kelima, kata berimbuhan memiliki bentuk terikat maha, dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan yang ditulis terpisah dengan awalan kapital sebagai pengkhususannya. Misalkan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Esa. Setelah ada kata berimbuhan, ada bentuk ulang. Bentuk ulang terdiri dari dua, yaitu bentuk ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, sepertinya kata berulang, misalkan anak-anak, berjalan-jalan, mondar-mandir. Yang kedua, bentuk ulang
Gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama seperti surat kabar, surat kabar. Jadi 2 pengulangan gitu. Selanjutnya ada gabungan kata. Gabungan kata terdiri dari 5. Yang pertama, unsur gabungan kata termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya ibu kota, rumah sakit, kambing hitam, di situ tertulis ada jeda dan pemisah di antara keduanya. Yang kedua ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalkan penghancur dan leburan itu ditulis secara tidak terpisah, jadi bersamaan. Selanjutnya contohnya pertanggungjawaban. Pertanggung dan jawaban itu ditulis tidak terpisah. Yang ketiga ada gabungan kata yang hanya mendapat awalan dan akhiran ditulis berpisah, seperti bertepuk tangan, tapi ditulisnya menggunakan spasi antara bertepuk dan tangan. Selanjutnya ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalkan ibu bapak kami itu sama dengannya ibu dan bapak kami. Selanjutnya contohnya ada ibu bapak kami sama dengan juga ibu dari bapak kami. Seperti yang bisa dilihat di gambar ya. Selanjutnya yang kelima, gabungan kata berikut ditulis serangkai. Misalkan matahari, mata dan hari ditulis serangkai. Sukarela, suka dan rela ditulis serangkai. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata terdiri dari 3, yaitu yang pertama, jika di tengah kalimat terdapat huruf vokal yang beruntun, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. Misalnya huruf vokal U dan A, bu, ah, ditulis menggunakan strip, bu, ah. Selanjutnya ada main, huruf kata A dan huruf kata in, A dan I, jadi main. Selanjutnya ada monoftong EU tidak dipenggal. Misalnya cileuncang, khusus untuk kata monoftong E dan U itu tidak dipenggal, seperti seudati. Selanjutnya ada diftong A, I, U, E, O itu tidak dipenggal, misalnya seperti pandai. Terus ada saudara, ada survei, ada amboy. Selanjutnya ada jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara 2 huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya bapak dengan kenyang. Ada pemenggalan kata pada kata berimbuhan. Pemenggalan katanya berimbuhan dilakukan antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya, seperti berjalan, diambil, kekasih. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan ditulis seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, seperti di mana dia sekarang. Di dan mana ditulis secara terpisah. Selanjutnya juga contohnya ada mereka ada di mana-mana, di mana-mana, di dan mana-mana ditulis secara terpisah. Yang selanjutnya ada partikel. Partikel terdiri atas 3 aturan. Yang pertama, partikelah, kan, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, seperti bicaralah dengan baik-baik. Bicaralah itu ditulis dengan serangkai. Terus ada bertepuk tanganlah, tanganlah
itu ditulis serangkai tanpa ada pemisahan. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika tidak pulang, tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Misalnya, adapun, kendatipun, andaipun, maupun, ataupun meskipun. Selanjutnya ada partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau memulai, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu Rp50.000 per meter. Per dan meter ditulis secara terpisah. Selanjutnya ada pembahasan 2.3, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Portugal, Belanda, terus bahasa daerah menyerap dari kata bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, merupakan unsur bahasa sumber yang tidak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure. Unsur-unsur ini digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi penulisan dan pelafalannya masih mengikuti cara asing. Dan yang kelompok kedua merupakan unsur bahasa yang penulisan dan pelafalannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini penyerapan diupayakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Unsur bahasa sumber yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan memprioritaskan bentuk penyerapan. Bentuk tersebut meliputi huruf, gabungan huruf, dan imbuhan. Kaidah yang berkaitan dengan imbuhan dijelaskan dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah PUPI. Beberapa cara penulisan unsur serapan dalam bahasa Arab akan ditampilkan di tabel. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pemakaian huruf dan kaidahnya dalam bahasa Indonesia adalah pedoman yang harus dipegang dalam menulis kata-kata dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf, tanda baca, dan pemisahan suku kata. Kaidah ejaan bahasa Indonesia disusun untuk menjaga tulisan kita dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca. Penulisan kata dalam bahasa Indonesia memiliki kaidah yang harus diikuti untuk menjaga keseragaman dan kejelasan dalam bentuk tulis. Dalam kaidah penulisan kata melibatkan tata cara penulisan yang benar, seperti penggunaan huruf kapital pada awal kalimat dan nama diri, pemakaian tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, dan tanda tanya, tanda seru, dan sebagainya, serta pemakaian kata sandang seperti si yang harus diletakkan sesuai dengan kaidah pemakaian. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia merujuk pada kata-kata yang diserap dari berbagai bahasa lain, baik itu bahasa daerah maupun bahasa asing. Proses penyerapan ini dapat terjadi melalui adaptasi, dan juga pungutan atau terjemahannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.